Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Google Tag, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fahri Rafidan, dan teman-teman saya, Ulfa Bunaya Perwanti, Muhammad Barjestian Bah, Rizky Maudi Arianti, dan Setia Anzelna Ibrahim. Apa itu tag? Secara umum, tag adalah potongan kode yang ditanamkan atau embed pada JavaScript atau HTML website untuk menyaring informasi tertentu. Untuk keperluan marketing, informasi tag biasanya mencakup berapa lama pengguna mengunjungi halaman website, bagaimana pengunjung datang ke website, link mana yang mereka klik, atau produk apa yang mereka hapus dari keranjang belanja. Setiap tag akan melacak data yang berbeda. Misalnya, kamu bisa membuat tag hanya untuk melihat banyak orang yang membeli produk tertentu. Tag tersebut kemudian bisa mengirimkan informasi ke Google Analytics, AdWords, atau pihak ketiga lainnya. Google Tag Manager. Apa yang dimaksud dengan Google Tag Manager? Google Tag Manager adalah sebuah produk yang dirilis oleh Google pada tahun 2013 yang bertujuan untuk memfasilitasi tim pemasaran suatu perusahaan dalam mengelola produk Google yang digunakan dan produk pihak ketiga lainnya dalam satu akun. Google Pengelola Tag sangat baik untuk perusahaan daring dan perusahaan komersial lainnya untuk melacak aktivitas klik pengguna. Sebelumnya, situs web tidak serumit seperti sekarang. Seiring waktu berjalan, dengan meningkatnya teknologi internet dan kebutuhan akan sebuah situs ini semakin banyak kode yang dimasukkan ke dalam web. Istilah penting bagi Google Tag Manager. Kontainer. Kontainer adalah tempat di mana teks Anda disimpan. Mereka juga disebut dengan istilah site-wide tag, yang kemudian akan mengeluarkan teks individual. Selanjutnya ada teks. Teks merupakan serangkaian kode yang mengirimkan informasi ke third parties. Dengan Tag Manager, Anda tidak perlu memasukkan serangkaian kode ini secara manual ke setiap file yang ada di website Anda. Yang selanjutnya ada triggers. Triggers bisa dibilang sebagai otak dari Google Text Manager, menentukan kapan dan di mana teks akan ditambahkan. Terus ada variables. Variables disebut dengan istilah makros. Sering berjalan bisa digunakan Google Tag Manager untuk menambahkan kode operasi yang perlu bekerja beberapa kali. Terus selanjutnya ada data layer. Data layer adalah sebuah objek JavaScript di sebuah halaman yang memegang data halaman. Kemudian data ini dikirim dari website Anda ke Google Tag Manager. Yang terakhir ada events. Event adalah interaksi yang terjadi di halaman website. Event sering digunakan untuk mengaktifkan trigger, sehingga tag tertentu mulai bekerja. Fungsi dari Google Tag Manager. Yang pertama, penerapan kode lebih cepat. Kode pelacakan baru tag dapat ditambahkan dengan lebih cepat dan banyak serta tidak perlu merubah script website. Tools ini sangat bermanfaat sebagai pengolah website karena tools ini benar-benar dapat mempercepat waktu peluncuran dengan menguji sendiri setiap perubahan dan menerapkannya jika sudah siap. Yang kedua, kelola kode dalam suatu dashboard. Ketika pengolahan sebuah kode pelacakan langsung dipasang di kode sumber, situs web atau aplikasi, dan potongan-potongan kecil setiap kode pelacakan yang dipasang tersebut tersebar di berbagai file website. Yang ketiga, alat pengujian. Google Tag Manager juga berfungsi sebagai alat pengujian yang bisa membantu webmaster untuk memecahkan masalah dan mengoreksi kesalahan tag melalui pertinjauan Google Tag Manager dan mode debug. Dengan begitu dapat menunjukkan tag mana saja yang diaktifkan pada halaman dan mana yang tidak diaktifkan. Yang keempat, ekspor tag dalam suatu file. Untuk mengekspor semua tag termasuk variabel dalamnya ke dalam satu file yang nantinya diimport kembali. Dan yang terakhir, yang kelima, menyederhanakan pelacakan. Kode pelacakan aktivitas website biasanya berbentuk kode JavaScript khusus yang harus Anda tambahkan ke situs website Anda untuk melacakkan setiap aktivitas pengunjung website seperti klik, download, dan lain sebagainya. Sekarang, Google Tag Manager hadir untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pelacakan dengan fitur yang disebut pelacakan aktivitas secara otomatis. Manfaat perusahaan jika menggunakan Google Tag Manager.
developer dan IT bisa lebih fokus pada hal yang lebih besar dengan mengambil beban membuat kode tiap kali tag baru akan disematkan. Karena kode tag dibuat oleh Google Tag Manager. Hal ini akan secara signifikan mengurangi kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Kamu bisa mengambil kendali penuh atas tag yang dibuat oleh Google Tag Manager. Kendali penuh tersebut akan meningkatkan efisiensi. Google Tag Manager adalah alat yang akan meningkatkan akurasi di alat analitik yang kamu pakai, menjamin laporan yang lebih berkualitas, serta informasi dari audiens yang sebenarnya. Mengapa harus menggunakan Google Tag Manager? Yang pertama, untuk bisa mengatur teks Anda dengan lebih cepat, karena Anda bisa melakukannya sendiri. Yang kedua, memiliki online interface yang membuatnya mudah digunakan. Yang ketiga, Google Tag Manager memiliki tool preview yang membantu untuk mengecek apakah ada masalah sebelum melakukan update. Ini dapat membantu untuk menghindari kesalahan dan memastikan bahwa data tetap di-track dengan benar. Yang keempat, menghapus, menambahkan, mengaktifkan, dan mematikan sebuah tag. Yang kelima, membatalkan teks yang dimasukkan dan mengembalikan settingan ke versi sebelumnya. Yang keenam, memiliki sebuah manajemen tag yang advance. Dan yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan kecepatan website. Keamanan dari Google Tag Manager. Google sendiri secara otomatis memindai setiap kode pelacakan ditambahkan penggunanya dengan tag HTML khusus di akun Google Tag Manager dan menjeda jika ditemukan malware. Selain itu, Anda juga dapat mengontrol siapa yang memiliki akses ke akun Google Tag Manager dan Anda juga dapat mencabut akses tersebut kapan saja. Untuk memberikan keamanan tambahan pada akun Google Tag Manager, administrator dapat mengaktifkan verifikasi 2 langkah secara opsional. Saat setelan ini diaktifkan, Tag Manager akan memeriksa apakah verifikasi 2 langkah telah diaktifkan di akun pengguna tersebut sebelum item berikut dapat dikonfigurasi. Untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah untuk akun Tag Manager itu ada 5. Yang pertama, login ke Google Tag Manager dengan akun administrator. Yang kedua, klik admin. Yang ketiga, di bagian akun, klik setelan akun. Yang keempat, pilih wajibkan verifikasi login 2 untuk operasi tertentu. Dan yang kelima, klik simpan. Udah nih. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Google Tag Manager. Sebelumnya, saya menginstal Google Tag Manager ini pada di Google Chrome ya. Berikut ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kalian kunjungi halaman pada tagmanagergoogle.com. Lalu, setelah itu, masuki halaman login untuk akun Gmail kalian. Jadi sebelumnya kalau ingin mendaftarkan Google Tag Manager itu harus masuk pakai email masing-masing kalian. Nah, alternatifnya saya kemarin membuatnya pakai akun Gmail saya. Setelah itu, setelah berhasil login, Anda akan masuk ke halaman Google Tag Manager dan siap membuat akun baru. Silakan pilih tanda sebelah kanan yaitu buat akun baru. Sebelah tanda kanan ini ya, buat akun baru. Karena kan kalau di aplikasi lain kan untuk membuat akun baru kan pertama buat email, terus kirim kode verifikasi, lalu langsung muncul halaman dashboard awal. Tetapi ini berbeda dari aplikasi lain yaitu untuk membuat akun Google Tag Manager, pertama kalinya harus buat akun, kayak gitu. Nah, setelah itu, berikutnya, Anda bisa membuat akun baru melalui halaman tambahkan akun baru. Dengan mengisikan nama bisnis Anda di negara masing-masing tersebut ya. Jadi, saya akan membuat nama akun bisnis ini sebagai contohnya yaitu
Naya Hits untuk negaranya, negara Indonesia. Tapi jika kalau kalian ingin memilih bahasa negara Inggris pun boleh. Itu masing-masing dari kalian pilih sendiri gitu ya. Setelah itu, ikuti dengan pembuatan kontainer pada bagian penyiapan penampung. Apabila Anda menggunakan website, isikan nama penampung dengan nama website bisnis Anda pada platformnya. Sebelumnya kan nama bisnis saya kan yaitu Naya Hits, yang dimana di sini saya memberikan namanya www.nayahits.com. Batuk lagi. Setelah itu, di sini kan ada alternatif platform target, yang dimana ada web, ada iOS, ada Android, ada MP, dan server. Nah, sebagai contohnya, saya memilih platform Android. Lalu, kalau udah oke pilihan kalian dari platform ini, klik tanda buat. Jika sudah berhasil, Anda akan mendapati tampilan perjanjian persyaratan layanan Google Tag Manager. Jadi, di kolom tersebut ini sudah tertampang jelas oleh bagaimana persyaratan-persyaratannya, yaitu by checking yes, Google Tag Manager User Policy. Di sini ada Google Tag Manager Policy-nya, ada bagian-bagiannya. Jadi, kalau kalian sudah setuju sama apa yang udah kalian buat sebelumnya, nama-namanya, nah, pastikan dulu kalian harus siap sudah melakukan perjanjian tersebut. Baca dulu dari atas sampai akhir. Nah, kalau sudah oke dan sudah fix, klik tanda yang di bawah, checklist, yaitu saya juga menyetujui persyaratan pemrosesan data sebagaimana diwajibkan oleh GDPR. Jika sudah oke dan fix, lalu klik ya pada tombol kanan atas. Setelah itu, muncullah halaman tampilan dashboard awal. Sebagai contohnya yang ada di sini, ini adalah dashboard awal halaman Google Tag Manager ya. Seperti ini. Kayak ada ikhtiar, tag, triggers, variabel, folder. Nah, sampai sini, ini caranya untuk menginstal Google Tag Manager. Selanjutnya, cara menggunakan Google Tag Manager. Caranya adalah, yang pertama, membuat tag dan trigger di Google Tag Manager. Untuk membuat tag, Anda bisa masuk ke dashboard Google Tag Manager. Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pastikan nama websitenya sesuai dengan yang Anda gunakan. Sebelumnya saya sudah memberikan nama website saya, yaitu www.nayahits.com. Setelah itu, pilih menu tag baru untuk pembuatan tag pertama kalinya ya, di samping kiri ini. Yang kedua, selanjutnya, Anda akan melihat halaman membuat tag tanpa judul pertama Anda. Isikan nama tag dengan benar, gunakan nama yang sesuai dengan strategi yang Anda inginkan. Yang Anda ingin gunakan lah ya. Jadi, saya memberikan contoh, sebelumnya kemarin saya sudah membuat nama di samping kiri ini yaitu Naya Hits. Kalau sudah oke, sudah fix, isikan namanya, lalu pilih klik bagian konfigurasi tag yang ada di kolom tengah ini, yang ada checklist kanan ya. Setelah itu, yang keempat, akan muncul tampilan sebagai berikut. Di sini ada tampilan-tampilan jenis-jenis tag-nya. Ada jenis tag unggulan dan tag khusus. Yang dimana tag unggulan sudah terverifikasi dan sudah terkoneksi oleh Google Tag Manager. Kalau
tag khusus ini belum terverifikasi dan belum terkoneksi. Sebagai alternatifnya, di sini ada pilihannya yaitu Google Analytics Firebase, Google Analytics Universal Analytics, penghitung footlight, penjualan footlight, tracking konversi Google Ads, pemasaran ulang Google Ads. Nah, saya memilih Google Analytics Universal Analytics sebagai contohnya. Setelah itu, langkah selanjutnya menentukan konfigurasi tag sesuai yang Anda inginkan. Pilihannya berupa tampilan layar. Di sini kan sebelumnya saya memilih Google Analytics Universal Analytics. Di sini saya memilih jenis pelacakannya tampilan layar, conversion. Nah, kalau sudah, klik simpan di pojok kanan, lalu muncullah tanda tambahkan pemicu. Karena kalau ini kan untuk pemicu selanjutnya gitu, kalau sudah fix nih yang untuk menentukan konfigurasi teksnya ya. Kemudian, apabila langkah tersebut sudah dilakukan, atur juga nih triggernya untuk membuat teks tersebut. Pilih pemicunya. Sebagai contohnya, kami memberikan nama all event. Namun, jika Anda bisa mendapatkan secara custom sesuai kebutuhan dengan klik pada tanda plus di kanan atas. Kalau kalian ingin menambahkan nih, selain all event atau apapun, misalkan all custom atau all tersebut lah. Nah, tapi saya sudah menambahkannya di kolom plus ini tanda Naya Hits. Setelah itu, jika sudah selesai semua datanya sudah benar, klik Save untuk menyimpan perubahan. Jadi, dipastikan kembali nama kiri sebelumnya, Naya Hits, di kolom kirinya sudah benar Naya Hits. Nama konfigurasi teksnya yaitu jenis tagnya Google Analytics Universal Analytics, jenis pelacakannya tampilan layar, pilih variabel setelan. Untuk pemicunya, saya kan tadi menambahkan all event, terus menambahkan lagi Naya Hits. Jadi kalian koreksi lebih jelas untuk penamaan sebelum yang Anda udah isi. Kalau sudah oke, lalu klik Save untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, sudah selesai cara menggunakan Google Tag Manager. Selanjutnya ada Google Tag Manager dan Google Analytics. Di sini akan membahas dimulai dari keterkaitan antara Google Tag Manager dan Google Analytics dan perbedaan serta cara kerja keduanya yang saling berkaitan. Yang pertama yang dibahas itu keterkaitannya dulu. Keterkaitan antara Google Tag Manager dan Google Analytics. Nah, Google Tag Manager sendiri dapat membantu untuk memonitor, membuat, dan mengambil keputusan untuk mengatur apakah web masih ingin menggunakan sebuah kode teks tersebut. Jadi, dalam Google Tag Manager ini akan memutuskan keberlanjutannya kode teks untuk perusahaan. Jadi, kode teks ini masih digunakan nggak sih dalam perusahaan ini, itu diatur oleh Google Tag Manager. Sama seperti kebanyakan platform Google, ada berbagai level permission juga atau level pengizinan hak aplikasi yang diberikan oleh Google Tag Manager sendiri. Nah, tag sendiri ini merupakan sebuah tracking kode yang memang digunakan untuk mengumpulkan data marketing dari website. Nah, kemudian datanya akan dikirim ke third party seperti
agensi pemasaran digital layaknya AdWords, Google Analytics, dan berbagai agensi pemasaran lainnya. Google Analytics tracking kode di website ini digunakan untuk menganalisa insight traffic website, aktivitas dan conversion di dalam website tersebut. Nah, jadi tracking kode sendiri adalah sebuah tag yang dapat dimasukkan ke website melalui Google Tag Manager. Nah, masih perihal keterkaitan Google Tag dan Google Analytics. Nah, Google Analytics sendiri berfungsi untuk menghasilkan laporan dan statistik dari situs web mengenai berapa banyak sih orang yang melihat situs tersebut, lalu browser web apa yang digunakan, dan halaman mana yang paling populer, dan berbagai lainnya. Nah, untuk hal tersebut dapat diperoleh dengan menaruh tag di setiap halaman website yang dikunjungi. Jadi, tag sendiri merupakan suatu kode JavaScript pada halaman yang berjalan di browser pengunjung, yang kemudian tag akan memberitahu ke server Google Analytics bahwa pengunjung sedang mengunjungi halaman tersebut. Jadi, tag ini memang sengaja ditaruh di setiap browser pengunjung dalam bentuk kode JavaScript untuk memberitahu ke Google Analytics bahwa ada pengunjung nih yang sedang mengunjungi halaman tersebut. Nah, tag ini dapat diletakkan di tag file master situs web untuk memunculkan pengguna di setiap halaman. Nah, Google Analytics ini dapat menggunakan parameter pengarah untuk mencari tahu di halaman mana sih pengunjung aktif dan dapat melakukan semua hal sederhana seperti menghitung tampilan halaman dan lain sebagainya. Dalam melacak fitur tertentu, maka halaman yang dapat dikelompokkan ini menghitung berapa URL yang serupa namun tak sama di setiap halaman. Dengan tag unik ini, maka semua fitur di Google akan mengidentifikasi fitur atau tipe halaman mana sih yang sering dikunjungi, yang kemudian hasilnya berupa dashboard dan ditampilkan oleh Google Analytics. Nah, masih mengenai keterkaitan antara Google Tag dan Google Analytics, Google Tag Manager ini memang merupakan sebuah tool yang sengaja dibuat untuk memudahkan pengelolaan tag pada sebuah website. Nah, sedangkan Google Analytics ini dibuat dengan hard code. Artinya, untuk mengelola tag tersebut harus melibatkan para web developer. Nah, web developer lah yang akan menambah dan memodifikasi tag tersebut dengan coding. Jadi, menggunakan hard code ini akan melibatkan web developer. Nah, sedangkan dengan Google Tag Manager, kita dapat mengelola tag lebih efisien. Nah, karena dengan Google Tag Manager ini kita bisa mengatur tag satu persatu dan bisa mengelompokkan berbagai tag dalam satu wadah. Nah, mengelompokkan berbagai tag dalam satu wadah ini disebut dengan kontainer di dalam Google Tag Manager. Nah, tampilan dashboard di tool ini juga sangat mudah. Jadi, akan mudah dipahami oleh pemula sekalipun. Nah, namun meskipun demikian, bukan berarti Google Tag Manager ini menggantikan fungsi Google Analytics. Justru keduanya ini bisa digunakan bersamaan dan saling melengkapi untuk memahami perilaku konsumen. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari Google Tag Manager dan Google Analytics ini. Apa aja sih bedanya gitu dari hasilnya, manfaatnya yang ditampilkan. Nah, pertama Google Tag Manager dulu. Nah, di sini Google Tag Manager ini merupakan alat yang memang digunakan untuk menyimpan dan mengelola tracking kode. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tracking kode ini kan memang digunakan untuk mengumpulkan data marketing dari website yang dijalankan oleh tag yang ditaruh pada halaman yang berjalan di browser pengunjung. Nah, jadi di dalam Google Tag Manager ini tidak menghasilkan laporan, melainkan Google Tag Manager ini hanya menyimpan tracking kode dan mengelola tracking kode dan menaruhnya di dalam suatu website untuk
menganalisis berapa banyak sih pengunjung yang datang gitu. Kemudian ke Google Analytics. Nah, sedangkan Google Analytics ini digunakan untuk pelaporan aktual dan analisis. Nah, semua sasaran atau filter pelacakannya ini dikelola melalui analitik, melalui laporan konversi, segmen khusus, e-commerce sales, time on page, bounce rate, engagement reports, dan hasil laporan sebagainya. Nah, jadi seluruh laporan dan analisis itu dilakukan oleh Google Analytics. Jadi kalau Google Tag Manager hanya menaruh tag untuk melacak berapa banyak pengunjung yang datang, sedangkan hasil dashboardnya ditampilkan oleh Google Analytics. Nah, kemudian cara kerjanya nih dari keterkaitan Google Tag dan Google Analytics, Google Tag Manager dan Google Tag Analytics. Nah, untuk langkah pertamanya ini, misalnya kita mau melacak nih sebuah outbound link di dalam situs web. Nah, di Google Tag Manager ini kita bisa memilih kategori, action, dan label. Nah, kami di sini memilih offsite link, klik, dan URL link. Nah, dari event, offsite link, klik, dan klik URL ini kita bisa memberitahu ke Google Analytics. Jadi Google dari panah-panah yang ditunjukkan itu di Google Tag Manager ini akan mengirim data ke Google Analytics. Selanjutnya di Google Analytics ini kita bisa membuka behavior, events, top events, dan offsite link. Nah, selanjutnya ini kita tinggal pilih event action atau label untuk mendapatkan laporannya secara lengkap. Jadi, data yang kami siapkan di Google Tag Manager ini akan segera muncul di laporan analytics melalui event action atau label. Jadi, setiap dashboard dan laporan tentang banyaknya pengunjung dan lainnya yang dikelola oleh Google Tag Manager akan segera muncul di laporan analytics. Google Tag Assistant. Apa itu Google Tag Assistant? Google Tag Assistant adalah ekstensi Chrome gratis yang membantu dalam memastikan tag Google seperti Google Analytics, Google Tag Manager, dan lainnya berfungsi dengan benar. Google Tag Assistant memudahkan dalam membuat perubahan pada tag yang kemudian langsung memverifikasi bahwa tag tersebut diaktifkan dengan sebagaimana mestinya. Cukup dengan membuka halaman mana saja, dan Tag Assistant akan memberitahu semua tag yang ada di dalam halaman tersebut. Kemudian, Google Tag Assistant akan memberikan laporan dari setiap kesalahan yang ditemukan dan saran dalam perbaikannya. Pencatatan Google Tag Assistant memungkinkan dalam memvalidasi, mendiagnosis, dan memecahkan masalah dengan penerapan Google Analytics secara real-time. Dengan Google Tag Assistant dapat merekam aliran pengguna melalui situs web dan mendapatkan analisis langsung dari pengaturan yang digunakan. Pencatatan Google Tag Assistant dapat membantu Anda dalam menemukan tag yang hilang atau rusak, peristiwa dan filter tidak valid, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, peran Google Tag Assistant dalam desain situs yang buruk. Dengan merekam perjalanan pengguna, maka Anda dapat memiliki peluang untuk melakukan perjalanan di jalur yang sama dengan yang diambil pengguna dan melihat apakah mereka mengalami masalah dalam desain situs. Contohnya, pertama, dalam halaman landing yang tidak relevan dengan iklan atau link yang mengirim mereka ke sana. Selanjutnya, pesan ajakan yang tidak tersedia, lalu
tata letak halaman atau navigasi keseluruhan yang tidak mengarahkan pengguna ke sasaran yang Anda harapkan. Lalu selanjutnya, apa sih peran Google Tag Assistant dalam masalah implementasi analytics yang buruk? Jika Anda tidak menerapkan analytics dengan benar, maka Anda tidak akan mendapatkan data yang benar-benar diperlukan atau dibutuhkan. Dan lalu dengan merekam perjalanan pengguna, Anda dapat melihat tag mana yang diaktifkan dan bagaimana data yang mereka kumpulkan diproses oleh analytics. Tidak memiliki data yang tepat di analytics dapat berdampak buruk pada bisnis Anda, karena keputusan yang dibuat menjadi tidak efektif atau kontraproduktif, dan kehilangan peluang yang jelas terlihat jika data asli yang Anda miliki valid. Meskipun analitik melakukan diagnostik otomatis secara rutin pada properti Anda, diagnostik ini memiliki beberapa batasan. Di antaranya, diagnostik hanya diterapkan pada data yang sudah terkumpul. Jadi data yang rusak atau buruk sudah menjadi bagian dari akun Anda. Lalu diagnostik tidak dapat melakukan crawling halaman yang diproteksi dengan autentikasi atau dinding login, atau merupakan bagian dari alur halaman dinamis, misalnya proses pembayaran e-commerce. Lalu, diagnostik tidak memahami struktur situs Anda atau cara pengguna bernavigasi di antara halaman. Selanjutnya, diagnostik tidak dapat memberitahu Anda jika masalah telah diperbaiki hingga lebih banyak data dikumpulkan dan diproses. Dan pada saat itu, Anda mungkin telah mengumpulkan lebih banyak data buruk jika perbaikan tidak berfungsi. Lalu, pencatatan tag asisten memungkinkan Anda dalam mengatasi semua keterbatasan tersebut. Selanjutnya, cara kerja pencatatan Google Tag Assistant. Pencatatan Google Tag Assistant merupakan bagian dari ekstensi Google Tag Assistant untuk browser Chrome. Ketika pencatatan Google Tag Assistant diaktifkan, maka Anda dapat mencatat tag, peristiwa, dan interaksi untuk rangkaian halaman acak atau situs manapun yang Anda kunjungi. Anda dapat menggunakan pencatatan Google Tag Assistant untuk mencatat semua halaman yang membentuk perjalanan lengkap pengguna, bahkan jika sebagian dari perjalanan tidak terjadi di domain primer Anda. Pencatatan perjalanan lengkap pengguna yang ada pada Google Tag Assistant, contohnya seperti pengguna biasanya mulai dengan menelusuri web untuk produk yang Anda miliki. Lalu, di sana terdapat iklan berbayar atau iklan yang tidak berbayar. Dan jika iklan itu diklik, maka output yang dihasilkan maka membuat mereka diarahkan ke situs Anda. Di sini mungkin pengguna akan menelusuri katalog-katalog produk yang Anda miliki di web tersebut. Dan jika mereka ada yang suka atau tertarik, mereka akan menambahkan item tersebut ke keranjang belanja. Selanjutnya, di sini pesanan mereka akan ditinjau dan mereka akan memberikan informasi tentang tempat atau kemana pengiriman dan bagaimana cara pembayarannya. Lalu setelah selesai, maka pengguna akan mengklik tombol kirim pesanan dan akhirnya kembali ke halaman terima kasih pada situs, di mana Anda mencatat penyelesaian sasaran. Yang dimaksud di sini, penyelesaian sasaran ini telah diatur pada jika pengguna telah landing pada halaman terima kasih pada situs web. Karena jika pengguna sudah melihat
halaman terima kasih, maka pengguna sudah melakukan pemesanan pada situs web tersebut. Maka sasarannya sudah diselesaikan tergantung dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu dengan mengaktifkan pencatatan Google Tag Assistant, setiap halaman adalah bagian dari pencatatan, termasuk halaman yang bukan bagian dari situs Anda atau yang dibangun secara dinamis, seperti halaman peninjauan pesanan keranjang belanja. Untuk setiap halaman dalam perjalanan, pencatatan Google Tag Assistant melakukan sejumlah pengujian dan mengumpulkan informasi tentang hasil yang dilaporkan saat pencatatan telah selesai. Laporan pencatatan Google Tag Assistant hanya menyertakan data yang dikumpulkan dalam perjalanan Anda sendiri. Laporan tersebut tidak dipenuhi dengan informasi dari aktivitas pengguna lainnya. Di sini juga Anda dapat menyimpan catatan dan menganalisisnya kembali, sehingga memungkinkan untuk melakukan perubahan pada konfigurasi akun Analytics dan melihat efek perubahan tersebut dengan menjalankan pencatatan ulang terhadap konfigurasi baru. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengulangi langkah-langkah pencatatan, karena ini memungkinkan validasi dan perbaikan konfigurasi secara real-time. Saat Anda menganalisis kembali catatan, klik dalam catatan tersebut tidak dikirim ke Analytics, sehingga data tidak terpengaruh saat Anda memecahkan masalah dan memperbaiki konfigurasi. Pencatatan Google Tag Assistant dapat juga meninjau tag di produk Google yang lain dan situs non-Google. Selanjutnya ada laporan pencatatan Google Tag Assistant. Ada dua laporan Tag Assistant. Yang pertama laporan Tag Assistant dan laporan analitik. Laporan Tag Assistant akan menampilkan semua tag yang diaktifkan di semua halaman yang Anda kunjungi selama sesi pencatatan. Laporan ini termasuk tag Google, misalnya kode pajakan analitik, tag Google Tag Manager, dan tag pemasaran ulang Campaign Manager 360, serta tag pihak ketiga atau non-Google yang mungkin berisi atau mengelola tag Google. Selanjutnya adalah laporan analitik. Di sini akan menunjukkan bagaimana data yang Anda catat akan terlihat ketika diproses oleh konfigurasi analytics Anda saat ini. Anda dapat memilih dari semua properti dan tampilan untuk memverifikasi situs dan implementasi analytics. Anda dapat membuat perubahan pada konfigurasi analitik dan dengan mudah menganalisa kembali catatan Anda untuk menguji dan menyempurnakan penerapan tersebut. Lalu, siapa yang harus menggunakan pencatatan Google Tag Assistant? Yang pertama ada pemasar. Pemasar merupakan siapapun yang membuat keputusan berdasarkan data analytics. Pemasar dapat menggunakan pencatatan Google Tag Assistant untuk segera memvalidasi bahwa situs dan konfigurasi analitik berfungsi dengan baik secara bersama-sama. Kedua, ada developer. Yang dimaksud di sini developer merupakan siapapun yang membuat produk web dan menerapkan analitik atau tag lainnya. Developer bisa mendapatkan informasi detail tentang perilaku tag yang mereka terapkan sehingga mereka dapat memvalidasi produk dan memecahkan sebuah masalah. Lalu, keterbatasan dalam pencatatan Google Tag Assistant. Pertama, pencatatan yang belum disimpan bersifat sementara, sehingga pencatatan akan disimpan sampai Anda menutup jendela browser atau memulai pencatatan baru. Selanjutnya, menyimpan catatan hanya mempertahankan bagian analytics. Bagian Google Tag Assistant dan laporan yang terkait tidak disimpan. Anda dapat mencetak laporan ke PDF jika Anda menyimpannya. Lalu, pencatatan Google Tag Assistant saat ini hanya tersedia dalam versi bahasa Inggris. Selanjutnya ada privasi Google Tag Assistant. Sesi yang dicatat oleh pencatatan Google Tag Assistant bersifat pribadi. Aktivitas online Anda tidak disimpan atau dilacak oleh ekstensi di luar traffic klik yang dikirim ke analitik sebagai bagian dari analisis. Perhatikan juga bahwa ekstensi Chrome secara otomatis dikonfigurasi untuk tidak berjalan di tab penyamaran.
Anda dapat mengkonfigurasinya untuk berjalan di jendela samaran dari halaman ekstensi Chrome. Selanjutnya, cara kerja Google Tag Assistant. Pertama, lakukan instalasi Google Tag Assistant. Cara menginstalnya di sini cukup mudah karena menggunakan extension. Pertama, buka situs resmi dari Google Tag Assistant. Di sana nanti terdapat pilihan untuk menginstal pada laman tersebut. Jadi langsung saja klik install. Setelah itu klik pada pilihan Add to Chrome, kemudian pilih Add Extension. Tunggu beberapa saat, kemudian restart di Google Chrome Anda. Maka ekstensi Tag Assistant sudah secara otomatis terpasang pada web browser Anda. Namun, ekstensi tersebut belum sepenuhnya bisa digunakan. Anda masih harus melakukan beberapa tahap untuk mengaktifkannya. Selanjutnya, untuk mengaktifkan Google Tag Assistant, centang semua pilihan yang ada atau centang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Setelah merasa cukup, maka klik Done. Selanjutnya, Anda harus membuka situs website Anda pada salah satu tab browser. Pada saat yang sama, bukalah asisten, kemudian klik Record. Lalu klik pada bagian kolom kotak kecil di samping Follow Recording Link Across Tabs. Ini akan menyambungkan website Anda ke Google Tag Assistant. Maka dengan begitu, segala hal tentang website Anda akan langsung direkam di Google Tag Assistant. Jika Anda ingin melihat hasilnya, maka bukalah View Recording dan akan muncul berbagai analisis tentang website Anda. Analisis ini berguna untuk melihat apakah ada masalah yang terjadi pada website Anda dan berguna untuk mencari tahu cara menyelesaikannya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tata cara membuat akun Google Tags terlebih dahulu dan menjelaskan poin-poin yang penting di dalam Google Tags Manager. Oke, yang pertama kalian harus login Gmail terlebih dahulu. Setelah login Gmail, kalian masuk ke tagmanager.google.com. Nah, kalau Anda belum masuk ke email, tampilan awalnya di sebelah kanan, kalian harus login terlebih dahulu karena saya sudah. Jadi sudah ada. Oke, di sini kalian harus ini ada tampilan awal, ini ada tampilan awal text manajernya. Nah, sebelum masuk ke dashboard utama, kalian harus membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa masukkan company atau nama akun setupnya ya. Misalkan project. Nah, untuk negara pilih Indonesia. Oke, ini share data to anonymous with Google and others. Jadi kalian sembari nge-share data kalian ke orang lain, terserah mau di checklist apa tidak. Dan di sini container setup, container name, example-nya itu seperti www.mysite.com. Saya memakai website dari teman saya. Sini. Target platformnya ialah web. Oke, kalau sudah tinggal diklik create. Nah, ini adalah terms-nya. Yang bisa kalian baca. Kalau sudah, kalian checklist. Setelah kalian checklist, klik yes. Nah, ini adalah tampilan awal atau dashboard dari Google Tags. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tags, trigger, variables. Ini adalah bagian utama di Google Tags Manager. Seperti itu. Oke. Nah, halo semuanya. Lanjut, di sini adalah 3 fitur yang penting di Google Tags Manager, yaitu adalah text, trigger, dan variable.
Untuk teks sendiri, yang pertama ialah teks. Teks ini ialah script yang kita akan pasang di website kita. Nah, jika kita sudah masuk ke menu feature ini akan banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai, gitu. Dan juga platform-platform yang ada di sini. Nah, jika kita ingin memasang tag dari Google Analytics, kita tinggal pilih yang ini gitu, atau ingin masang Google Ads, kita klik yang ini. Seperti itu. Nah, jika kalau yang tidak terdaftar code di sini kan ada Pinterest, LinkedIn, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan belum ada yang terdaftar, kita bisa custom HTML di sini gitu. Jikalau kita ingin memasukkan custom tag seperti memasukkan Facebook, kita tinggal masukin di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk di teks. Kalau untuk di trigger ini ialah sebuah kondisi di mana atau kapan teks yang ini atau harus berjalan, Contoh, misalkan kita ingin men-tracking halaman dari website Anda biar kita tahu orang-orang yang sudah register atau yang sudah selesai transaksi lah di website kita. Nah, maka triggernya ialah tinggal klik yang trigger configuration ini, lalu kita klik ini. Nah, kita bisa ngeliat di sini ada page view. Nah, kita bisa masukin di sini. Nih, some page. Nah, kita di sini page-nya pilih yang page URL. Nah, di sini kita mau apa nih? Website apa? Misalkan kita website kita sendiri lah, gitu. Contoh, nah, trigger itu bukan hanya halaman, tapi kondisinya bisa dari, ini kan page view maksudnya halaman. Cuman orang-orang yang mengakses Shopee ini, nah itu akan ketahuan di Google Text Manager ini, gitu. Kita save saja. Dan trigger ini juga bukan cuma halaman, tapi tidak bisa juga ada lewat klik yang di sini, atau seperti menjalankan event, atau misalkan ada orang yang mengklik tombol link tersebut, gitu. Jadi di sini berdasarkan link. Nah, atau misalkan use engagement-nya elemen visibility yang lihat di monitor seperti cuman melihat aja. Nah, ini masih banyak kondisi yang bisa dilihat dari trigger tersebut. Nah, dan itu trigger. Nah, ini yang variabel. Nah, untuk value sendiri itu, variables itu bisa diartikan sebagai tempat penyimpanan data value gitu. Misalnya ingin menangkap data page dari URL. Jadi variabel page URL yang ada di sini kita bisa tangkap di sini melalui utilities yang ada di sini gitu. Ini kan ada page-nya, ada page URL, page hostname, page path, page reference. Nah, seperti itu. Nah, ini ada variabelnya juga yang di page URL. Nah, value-nya itu, maksud saya tadi, value-nya itu yang ditangkap oleh website kita. Seperti itu. Nah, untuk configure-nya sendiri, ada banyak pilihannya juga sih yang tadi. Tuh. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan variabel klik, ya kita pakai aktifin salah satu dari ini gitu. Misalkan kita centang. Nah, nanti dia akan masuk di built-in variables yang di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa menggunakan variabel-variabel yang ada di sini. Atau kita bisa membuat variabel sendiri gitu.
Nah, ini untuk membuat variabel sendiri. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu aja penjelasan dasar tentang teks, trigger, dan variabel di Google Text Manager. Itu. Terima kasih semuanya. Yes. Ini merupakan sumber-sumber materi dari presentasi yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya segitu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana ya? Langsung stop. Mari. Ya, sumpah lu Aku kayak berdua harus nolongin gue deh sekarang. ini stop recording aja kan? Iya.